Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Abdullah, NIT 216181005 dari Prodi Teknika. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang komponen dasar elektronika yang terdapat di dalamnya, yaitu resistor, dioda, kapasitor, transistor, IC atau integrate circuit, dan relay. Kita akan masuk pada pembahasan utama, yaitu resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistensi atau resistance. Jenis-jenis resistor. Yang pertama, resistor yang nilainya tetap. 2. Resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor jenis ini sering disebut juga dengan variabel resistor atau potensiometer. Yang ketiga, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR atau lag dependent resistor. Yang keempat atau yang terakhir, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu ialah resistor jenis ini disebut dengan PTC atau positive temperature convenience, dan NTC, negative temperature coefficient. Adapun fungsi dari resistor ini ialah yang pertama, fungsi resistor membatasi arus listrik yang mengalir. Kedua, fungsi resistor untuk aplikasi DC yang membutuhkan keakuratan yang sangat tinggi. Contoh aplikasi penggunaan resistor ini adalah DC measuring equipment dan reference regulators untuk voltage regulator dan decoding network. Yang ketiga, fungsi resistor sebagai standar di dalam verifikasi keakuratan dari suatu alat ukur resistif. Yang keempat, fungsi resistor untuk pengatur tegangan output pada power supply. 5. Fungsi resistor untuk aplikasi power karena membutuhkan frekuensi respon yang baik, daya yang tinggi, dan nilai yang lebih besar daripada power wound resistor. Yang keenam atau yang terakhir ialah fungsi resistor pembagi tegangan. Gambar yang Anda lihat di layar ini ialah jenis-jenis resistor. Yang pertama, bagian A, yaitu resistor komposisi karbon atau carbon composition resistor. Bagian B ialah resistor film. Dan bagian C adalah resistor kawat atau wire wound resistor. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi mengarahkan arus. Komponen ini terdiri dari penggabungan dua semikonduktor yang masing-masing diberi doping atau penambah material yang berbeda dan tambahan material konduktor untuk mengalirkan listrik. Jenis-jenis dioda yang pertama ialah dioda standar. Fungsinya yang pertama penyearah sinyal AC, yang kedua pemotong level, yang ketiga sensor suhu, yang keempat penurunan tegangan, yang kelima pengaman polaritas terbalik pada DC input. Yang kedua ada LED atau light emitting diode. Jenis LED ditentukan oleh cahaya yang dipancarkan seperti LED merah, hijau, biru, kuning, orange, inframerah, dan laser diode. Selain sebagai indikator, beberapa LED mempunyai fungsi khusus seperti LED inframerah
yang dipakai untuk transmisi pada sistem remote control, dan optosensor juga laser diode yang dipakai untuk optical pickup pada sistem CD. Dioda jenis ini dibias maju atau forward. Jenis dioda yang ketiga ada dioda Zener. Fungsi dari dioda Zener adalah sebagai penstabil tegangan. Selain itu, dioda Zener juga dapat dipakai sebagai pembatas tegangan pada level tertentu. Untuk keamanan rangkaian, karena kemampuan arusnya yang kecil, maka pada penggunaan dioda Zener sebagai penstabil tegangan, untuk arus besar diperlukan sebuah buffer arus. Dioda Zener dibias mundur atau reversi. Yang keempat ada dioda foto. Dioda foto merupakan jenis komponen pekat cahaya. Dioda ini akan menghantar jika ada cahaya yang mau dengan intensitas tertentu. Aplikasi dioda foto banyak pada sistem sensor cahaya atau optikal. Contohnya pada optocoupler dan optical pickup pada sistem CD. Dioda foto dibias maju atau forward. Dioda varaktor. Kelebihan dari dioda ini adalah mampu menghasilkan nilai kapasitansi tertentu sesuai dengan besar tegangan yang diberikan kepadanya. Dengan dioda ini, maka sistem penalaan digital pada sistem transmisi frekuensi tinggi mengalami kemajuan pesat, seperti pada radio dan televisi. Contoh sistem penalaan dengan dioda ini adalah dengan sistem PLL atau Phase Look Loop, yaitu mengoreksi osilator dengan membaca penyimpangan frekuensinya untuk kemudian diolah menjadi tegangan koreksi untuk osilator. Dioda varaktor dibias reversi atau mundur. Adapun fungsi dari dioda ialah yang pertama sebagai penyarah untuk dioda bridge. 2. Sebagai penstabil tegangan atau voltage regulator untuk dioda Zener. 3. Berfungsi untuk pengaman atau scaring. 4. Sebagai rangkaian clipper, yaitu untuk memangkas atau membuang level sinyal yang ada di atas atau di bawah level tegangan tertentu. Yang kelima, sebagai rangkaian clamper yaitu untuk menambahkan komponen DC kepada suatu sinyal AC. Yang keenam, sebagai pengganda tegangan. Yang ketujuh, sebagai indikator untuk LED atau light emitting diode. Yang kedelapan, sebagai sensor panas. Contoh aplikasi pada rangkaian power amplifier. Yang kesembilan, sebagai sensor cahaya untuk dioda foto. Dan yang ke-10 sebagai rangkaian VCO atau voltage controlled oscillator untuk dioda varaktor. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah alat atau komponen yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik yang besar untuk sementara waktu. Jenis-jenis kapasitor sendiri berdasarkan bahannya. Ada beberapa jenis kapasitor, antara lain kapasitor mika, kertas, keramik, plastik, dan elektrolit. Sementara itu, berdasarkan bentuknya, dikenal beberapa kapasitor, antara lain kapasitor variabel dan kapasitor pipi silinder gulung. Fungsi sendiri kapasitor ialah yang pertama, menyimpan muatan listrik. Yang kedua, memilih gelombang radio atau tuning. Yang ketiga, sebagai perata arus pada rektivier. Yang keempat, sebagai komponen rangkaian starter kendaraan bermotor. Yang kelima, memadamkan bunga api pada sistem pengapian mobil. Yang keenam, sebagai filter dalam satu daya atau power supply.
Kapasitas dari kapasitor. Kapasitas kapasitor menyatakan kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Kapasitas atau kapasitansi atau lambang C didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan listrik atau Q yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial atau V antara kedua keping. Secara matematis, kapasitas kapasitor dapat dituliskan sebagai berikut. C sama dengan Q garis miring V. C sama dengan kapasitas kapasitor atau farad. Q sama dengan muatan listrik atau coulomb. V sama dengan beda potensial atau volt. D. Transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyara, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Jenis-jenis transistor yang Anda lihat pada layar Anda ini adalah jenis-jenis transistor. Yang pertama ada transistor bipolar, polanya seperti begini. Yang kedua adalah transistor JVAT, polanya seperti begini. Yang ketiga adalah transistor MOSFET, polanya ada 2, polanya ada 4. Dan yang terakhir ada transistor UJT. Secara umum, transistor dapat digolongkan menjadi 2 keluarga besar, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan atau field effect transistor. Perbedaan yang paling utama di antara dua pengelompokan tersebut adalah terletak pada bias input atau output yang digunakannya. Transistor bipolar memerlukan arus atau current untuk mengendalikan terminal lainnya, sedangkan field effect transistor atau FET hanya menggunakan tegangan saja atau tidak memerlukan arus. Pada pengoperasiannya, transistor bipolar memerlukan muatan pembawa atau karir, hole dan elektron, sedangkan FET hanya memerlukan salah satunya. Fungsi sendiri dari transistor ialah sebagai penyambung dan pemutus arus listrik atau saklar. Yang kedua sebagai penguat suara yang terdapat dalam rangkaian amplifier. Yang ketiga sebagai pembagi frekuensi tinggi maupun frekuensi rendah. Yang keempat sebagai penguat arus dalam sebuah rangkaian khusus. Yang kelima sebagai pengatur tegangan listrik. Yang keenam sebagai perata dan pembagi arus listrik. Kita masuk pada pembahasan kelima, yaitu IC atau Integrated Circuit. Yang Anda lihat sekarang pada gambar tersebut adalah gambar dari IC. Dan terdapat juga simbol-simbol dari IC. Pengertian dari IC atau Integrated Circuit dan aplikasinya. Integrated Circuit atau disingkat dengan IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Berdasarkan aplikasi dan fungsinya, IC atau Integrated Circuit dapat dibedakan menjadi IC linear, IC digital, dan juga gabungan dari keduanya. Yang pertama ada IC linear. IC linear atau disebut juga dengan IC analog adalah IC yang pada umumnya berfungsi sebagai yang pertama, penguat daya atau power amplifier. Yang kedua, penguat sinyal atau signal amplifier. Yang ketiga, penguat operasional atau
operasional amplifier atau OP-AMP. Yang keempat, ada penguat sinyal mikro atau microwave amplifier. Yang kelima, sebagai penguat RV dan IV, RV and IV amplifier. Yang keenam, sebagai voltage komparator. Yang ketujuh, multiplier. Yang kedelapan, penerima frekuensi radio atau radio receiver. Yang kedelapan, regulator tegangan atau voltage regulator. Dan yang kedua ada IC digital. IC digital pada dasarnya adalah rangkaian switching yang tegangan input dan outputnya hanya memiliki dua level, yaitu tinggi dan rendah, atau dalam kode binari dilambangkan dengan 1 dan 0. IC digital pada umumnya berfungsi sebagai yang pertama flip-flop, yang kedua gerbang logika atau logic gates, yang ketiga timer, yang keempat counter, yang kelima multiplexer, yang keenam kalkulator, yang ketujuh memori, yang kedelapan clock, yang kesembilan microphone sensor atau microprosesor, yang kedelapan adalah microcontroller. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu relay. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal atau elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet atau koil dan mekanikal atau seperangkat kotak saklar atau switch. Prinsip kerja relay sendiri. Pada dasarnya, relay terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu 1. Elektromagnet atau koil, 2. Armature, 3. Switch kontak point atau saklar, yang keempat spring. Kontak point relay terdiri dari dua jenis, yaitu normally close atau NC, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi close atau tertutup. Yang kedua, normally open, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi open, terbuka. Demikianlah penjelasan saya mengenai komponen dasar elektronika. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.